Welcome to Tugas Informatika kelas 10 4. Saya Aditya Kirana. Saya Jivana Aira Putri. Saya Dinda Amalia Pertiwi. Saya Rendita Putri Adinda. Informatika dan keterampilan generik. Informatika di sekolah menengah atas. 1. Informatika berasal dari bahasa Inggris yang disebut sebagai informatik. Informatika adalah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan informasi menggunakan komputer. Informatika berasal dari dua kata, yaitu informasi dan matematika. Berikut pengertian komputasi kaitannya dalam bidang matematika dan teknologi komputer. Terkait bidang matematika, komputasi adalah ilmu untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pengelolaan, pengolahan, dan analisis data secara komputasi. Terkait bidang teknologi komputer, komputasi adalah aktivitas penggunaan dan pengembangan teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Terdapat dasar berpikir yang disebut berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir komputasional adalah sebuah pendekatan dalam ilmu komputer yang melibatkan pemodelan proses berpikir manusia menggunakan konsep dan algoritma yang digunakan dalam komputasi. Terdapat 4 pilar dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. 2. Informatika dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri atau dikenal dengan istilah cyber physical system merupakan fenomena mengolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Oleh karena itu, masyarakat sekarang ini dijuluki sebagai masyarakat society 5.0. 3. Alasan belajar informatika. Mempelajari informatika adalah langkah awal kalian untuk menghadapi perkembangan zaman dan juga membantu cara berpikir untuk selalu bernalar kritis dan selalu berpikir kreatif. 4. Bidang-bidang pengetahuan informatika. Terdapat 8 bidang pengetahuan informatika, yaitu 1. Berpikir komputasional atau BK. 2. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. 3. Sistem komputer atau SK. 4. Jaringan komputer dan internet atau JKI. 5. Analisis data atau AD. 6. Algoritma dan pemrograman atau AP. 7. Dampak sosial informatika atau DSI. 8. Praktik lintas bidang PLB. 5. Pelajaran informatika bagi siswa kelas 10. 1. Berpikir komputasional adalah berfokus pada persoalan yang solusinya membutuhkan program komputer. 2. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah memahami integrasi antar aplikasi. 3. Sistem komputer adalah mempelajari lebih rinci bagaimana data dan program disimpan dalam memori. 4. Analisis data adalah mempelajari bagaimana mengotomasi pengambilan data dari internet. 5. Algoritma dan pemrograman adalah mempelajari pembuatan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tekstural. 6. Dampak sosial informatika adalah mempelajari tentang dampak informatika di berbagai bidang. 7. Praktik lintas bidang adalah mempelajari cara bekerja sama secara kolaboratif untuk membuat rancangan solusi persoalan sosial yang harus mengandung perangkat lunak aplikasi. 6. Informatika dan profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin profil pelajar Pancasila yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu beriman, bertakwa, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oke, keterampilan generik. 1. Definisi keterampilan generik. Keterampilan generik juga dikenal sebagai keterampilan dasar atau keterampilan umum, merujuk pada keterampilan yang dapat ditetapkan secara luas di berbagai bidang atau disiplin ilmu. 2. Kolaborasi. Kolaborasi adalah adanya situasi tentang terjadinya kerjasama antara dua orang atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama. Hakikat kolaborasi memiliki 2 persyaratan umum, yaitu tentukan tujuan kolaborasi dan pastikan persamaan persepsi dan deskripsi lengkap tentang prakondisi masing-masing. 3. Komunikasi. Komunikasi adalah suatu kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan orang lain dengan menggunakan lisan, tertulis, grafik, dan sarana nonverbal lainnya seperti ekspresi. Ada beberapa cara komunikasi penyampaian hasil kerja, diantaranya melalui infografis dan presentasi.
A. Infografis. Infografis merupakan bentuk penyajian data atau informasi dalam bentuk grafis visual yang di dalamnya terdiri atas huruf atau tipografi, warna, ilustri, ikon, dan sebagainya. Macam-macam infografis yang umum digunakan. 1. Infografis geografis. 2. Infografis chart. 3. Infografis statistik. 4. Infografis timeline. 5. Infografis informasi. 6. Infografis daftar. 7. Infografis hierarkis. 8. Infografis perbandingan. 9. Infografis proses. B. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan sesuatu, gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.